missing two, I gotta go, so I told that girl I'm gonna slaughter it. Assalamualaikum, kembali lagi di Geraha Masa Pandemi atau Gerbek Wirausaha di Masa Pandemi bareng K7. Baiklah, hari ini kita akan menuju rumah Bapak Aan. Kebetulan beliau ada pengusaha hidroponik, tapi unik hidroponiknya, yaitu di atas rumah sendiri. Jadi kita akan lihat seperti apa sih bisnis itu dan kira-kira apa sih tips-tips beliau supaya bisnisnya lancar. Dan saya dengar sih sudah dari tahun 2013, kurang lebih 7 tahun. Baiklah, nanti kita sama-sama saksikan ya. Oke, tetap di channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat wirausaha dan tujuan Samarinda. Hari ini kita menggebrek salah satu pengusaha atau wirausaha di Samarinda, yaitu wirausaha hidroponik. Nah, tempat ini betul unik. Jadi dari tim kreatif kita memang memilih tempat yang unik. Kenapa? Karena di sini memperlihatkan bahwa untuk berbisnis atau berusaha juga tidak perlu di lahan khusus. Di tempat rumah, memanfaatkan rumah yang ada juga bisa. Nah, bisa kita lihat ya, nanti di sini ada, kini posisi kita di atas rumah, ya di rumahnya Pak Aan. Nah, mungkin sebelumnya kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan diri dulu Pak kepada. Boleh, baik. Ini apa nih? K7 Pak. K7 ya. Terima kasih K7 sudah meliput kegiatan saya bercocok tanam. Saya sebut ini usaha saya hidroponik dak hijau. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Aan Ansori. Aktivitas sehari-hari saya sebenarnya guru, jadi bukan petani, dan background saya tidak ada petani. Alhamdulillah saya mulai hidroponik ini dari awal gitu ya Mas, dari awal terus kita memanfaatkan ini rumah. Oke. Jadi saat ini sebetulnya saya merubah fungsi atap. Jadi kalau pakai atap seperti sebelah kiri kanan ini kan hanya fungsinya sebagai pelindung penahan hujan dan matahari, tapi saya merubahnya untuk bisa menghasilkan lah. Artinya menambah nilai ekonomi gitu. Pak, mau nanya nih Pak, dari tahun berapa nih Pak berdirinya? Terus itu kira-kira apa nih suka dukanya dari awal sampai sekarang? Oke. Ya baik. Saya mulai itu dari 2014, di mana memang di kota Samarinda khususnya belum sangat booming sekali. Hanya ada satu di Lopari, guru saya. Dan kemudian dari 2014 sampai sekarang saya tetap konsisten berhidroponik. Salah satunya kenapa saya berhidroponik adalah saat itu memang saya suka bercocok tanam. Genrenya waktu itu pandemi bunga. Ya, pandemi bunga, tapi berjalannya waktu susah untuk mencari tanah. Karena di perumahan ini kan susah tanahnya Mas ya. Jadi saya mencari alternatif lain, kemudian bercocok tanam dengan media air, yaitu hidroponik. Nah, pada saat 2014-2015 kalau tidak saya lupa tepat waktunya, itu kita kedatangan guru dari Jogja. Oh, siapa Pak? Pak Sabto. Pak Sabto, beliau yang memberikan pengetahuan lebih di hidroponik ini sehingga saya bisa seperti ini saat ini. Gitu. Berarti dari 2014 sampai ke 2020 ini tinggal di sini kah atau sebelumnya di mana? Di sini memang. Oh, dari awal sudah di sini ya. Sini, ya. Berapa lubang Pak? Dari awal saya 2014 itu hanya hobi menggunakan styrofoam, kemudian meningkat menjadi 200 lubang menggunakan pipa, dan saat ini kurang lebih sudah 1.200 lubang itu sudah menggunakan guli hidroponik. Oh iya, ini saya lihat nih sudah menggunakan guli nih. Tidak seperti biasa kan orang kalau mulai-mulai itu biasa menggunakan pipa atau styrofoam ya. Kira-kira Pak, kenapa Pak menggunakan guli Pak, beralih dari pipa ke guli? Ya baik, jadi kalau bahasa saya saat ini, karena saya dari mulai styrofoam, kemudian mulai pindah ke pipa, sekarang pindah ke sini, itu semuanya sudah dijalani. Jadi bukan berarti langsung ke guli hidroponik. Nah, alasannya kenapa ke guli hidroponik adalah kalau kita menggunakan pipa, karena memang hidroponik itu kan diciptakannya adalah memanfaatkan lahan sempit. Nah, jika saya punya pipanya itu 4 meter, kemudian tidak ada space lagi, bagaimana saya harus membersihkan pipa? Nah, tapi kalau dengan menggunakan guli, memang mahal.
tapi menjadi murah ketika kita sudah memasuki perawatan. Gitu. Jadi inilah guli. Kalau boleh dicontohkan kita buka. Guli hidroponik. Jadi kalau kita membersihkan tinggal membukanya saja seperti ini. Setelah dibuka dalam satu batang ini paling kurang lebih nggak sampai 5 menit menggunakan kais. Kita bersihkan ini sudah bisa langsung bersih. Contoh aja ini menggunakan tangan itu langsung bersih. Kemudian bisa kita taruh kembali. Jadi cukup mudah dibandingkan mohon maaf dengan menggunakan pipa yang harus menggunakan mungkin mohon maaf bisa saya ambil dulu. Nah kalau pipa bisa menggunakan sikat seperti ini. Jadi itu cukup melelahkan karena ini dimasukkan yang satunya di bawahnya atau disogrok dengan dengan menggunakan sikat WC yang bulat itu panjang dan itu memerlukan space. Nah untuk perawatan saya lebih cenderung ke setiap pagi atau sore saya melihat tanaman ini karena hidroponik itu bisa diangkat, jadi kita bisa melihat dari semua sisi. Ketika ada daun seperti ini contohnya, ini kita bisa ambil saja. Nah ini ada putih juga, kita ambil. Artinya ini salah satu pencegahan sehingga dia tidak menular ke daun yang lainnya. Ini kita bisa ambil. Nah seperti ini saja pencegahan yang biasa yang saya lakukan. Kemudian saya menggunakan yellow thread. Ini Pak, salah satunya saya taruh di bawah. Untuk ini perangkap lalat. Jadi bisa juga kita bisa di pojok-pojok juga kita kasih seperti ini, ada di pojok. Itu salah satu triknya dari saya. Jadi jangan pernah berpikir untuk mengobati atau mencari obat untuk tanaman hidroponik, tapi lebih cenderung kepada pencegahan dan perawatan.